Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita mendengarkan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tua kita ini sudah meninggal dunia, kita masih bisa berbuat baik kepada orang tua. Yaitu diantaranya setiap amal kita niatkan untuk orang tua. Bahkan ada satu amalan walaupun kita tidak diniatkan, orang tua kita dapat barokahnya. Yaitu apa? Duduk dalam taklim atau majelis zikir. Di saat kita ini duduk dalam majelis taklim, maka nama kita akan disebut oleh Allah dan nama bapak kita. Jadi Pak Nur Jamil bin Pahijo seumpama itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tua kita yang sudah meninggal dunia pun dapat barokahnya. Inilah diantara keuntungan orang itu menyempatkan duduk dalam majelis zikir, termasuk majelis taklim, supaya kita ini namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di depan majelis para malaikat. Sedangkan jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Bukan hanya itu, duduknya kita dalam majelis yang mulia ini akan dicucuri rahmat. Kemudian duduknya kita dalam majelis yang mulia ini akan dikerumuni para malaikat. Dikerumuni para malaikat. Sifat malaikat itu apa? Taat. Sifatnya itu taat. Malaikat itu tidak pernah membangkang sedikit pun, walau hanya sekejap mata pun tidak pernah membangkang. Memang Allah ciptakan malaikat itu adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah. Sehingga ada malaikat yang ditugaskan ruku sampai hari kiamat. Ada yang malaikat memang tugasnya itu sujud sampai hari kiamat. Kalau kita ini kan jangankan ruku panjang-panjang atau sujud panjang-panjang, ya perkara yang penting menyempatkan berlama-lama duduk dalam taklim aja kita kadang berat. Ini yang fardu. Ini ya fardu. Kalau orang sujud lama-lama di dalam sholat itu sunnah atau fardu? Sunnah atau fardu sujud lama di dalam sholat? Sunnah. Ya, sedangkan duduk dalam taklim itu wajib nggak? Wajib. Jadi jangan sampai perkara yang wajib kita ini tidak diperhatikan, perkara yang sunnah justru malah dibesar-besarkan. Uang yang wajib dulu, ya, supaya kita ini
betul-betul ibadah ini tidak berdasarkan dengan nafsu. Orang itu kalau hidup tanpa punya guru, walaupun ibadahnya semalaman suntuk, siangnya puasa, rajin baca Al-Quran ataupun zikir, itu nanti yang timbul adalah nafsu. Wah, saya ini hebat, sudah hebat nih. Ya, makanya Nabi Musa alaihissalam yang sudah punya derajat seorang rasul, seorang nabi, dan julukannya adalah kalamullah, kalimullah, orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja diperintah oleh Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir. Ya, di antara hikmahnya supaya walaupun orang tuh ilmunya sudah tinggi, usianya lebih tua, orang tuh ya tetap harus belajar supaya tidak ada merasa dirinya itu lebih baik. Itu di antara hikmahnya. Maka Nabi Khidir alaihissalam perjalanan jauh dalam mencari ilmu. Untuk berjumpa Nabi Khidir itu perjalanan yang paling capek. Untuk ilmu itu memang paling berat. Beda kalau diajak untuk ngobrol itu ya tahan. Tapi kalau duduk dalam taklim, ya ini tidaklah gampang kecuali orang-orang yang dikasih hidayah oleh Allah. Maka insya Allah duduknya kita dalam majelis yang mulia ini dapat barokah dari Allah, amin. Dan orang tua kita juga dapat barokahnya, amin. Sehingga kalau orang tua kita yang di dalam kubur dapat barokahnya, kira-kira senang nggak orang tua kita di kubur? Senang. Dia akan, ya kalau kita dengar pembicaraan orang yang di kubur, ya tentu orang-orang yang dikubur itu akan menyuruh kita ya berlama-lama lah di dalam taklim. Suruh berlama-lama karena dapat barokahnya. Pertama nama kita disebut, nama bapak kita juga disebut. Yang nyebut Allah, penguasa alam semesta. Maka ini kita dengarkan hadisnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal abda la yamutu walidahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang kedua orang tuanya, ya, au ahaduhuma wa innahu lahuma la'akun, salah seorang dari mereka telah meninggal dunia. Fala yazalu yad'u lahuma wa yastaghfiru lahuma. Kemudian setelah kedua orang tuanya meninggal dunia atau salah satu dari mereka meninggal dunia, sedangkan ia adalah seorang yang tidak berbakti kepada mereka, ya, tidak pernah berbakti, bantu orang tua nggak pernah, menyenangkan hati orang tua nggak pernah. Contoh mungkin ini anak dablek. Apa anak dablek? Anak bingal, ya, nggak pernah menyenangkan hati orang tua, nggak pernah nolong orang tua, nggak menyenangkan hati orang tua. Pokoknya dianggapnya anak durhaka, anak durhaka. Tapi begitu kedua orang tuanya meninggal atau salah satu dari mereka kok meninggal, fala yazalu yad'u lahuma wa yastaghfiru lahuma, kemudian dia berdoa istighfar untuk kedua orang tuanya, hatta yaktubahullahu barran, maka dia ditulis oleh Allah sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Masya Allah.
Kalau kita ini ditulis oleh Allah sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, insya Allah dalam urusan dunia itu nggak akan ada masalah-masalah. Barokah, punya pekerjaan barokah, punya harta barokah, punya keluarga barokah. Sehebat apapun dalam satu keluarga, walaupun gajinya gede atau istrinya cantik, anaknya ganteng-ganteng, tapi kalau hubungan dengan orang tua nggak baik, itu satu saat akan menjadi masalah dalam kehidupannya. Maka ini penting ya, supaya kita senantiasa berbuat baik kepada orang tua, walaupun orang tua kita meninggal dunia, sudah meninggal, masih ada kesempatan. Andaikan kita ini tadinya sewaktu orang tua masih hidup kita nggak pernah berbakti, yang ada malah jengkelin, apalagi mungkin punya sifat rasa dendam ke orang tua. Biar cepat mampus lu. Wah, ini lebih parah lagi nih, lebih cepat mampus ya. Mungkin karena orang tuanya galak atau apa, jadi anaknya itu dendam ya. Kemudian orang tuanya meninggal dunia. Nah ini kan anaknya gimana mau berbuat baik ya, dia sudah taubat. Sebab kalau nggak taubat ini kehidupannya nggak akan barokah. Makanya itu diantaranya orang itu bisa beramal diniatkan untuk orang tua. Ketika kita baca Al-Quran surat Yasin, ya Allah, saya niatkan pahala surat Yasin ini saya hadiahkan untuk orang tua. Enak gak? Nah, apakah yang menghadiahkan itu tidak mendapatkan pahala? Sama. Walaupun kita menghadiahkan khusus bacaan surat Yasin untuk orang tua kita yang meninggal dunia, kita mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Walaupun hanya satu huruf pun tidak dikurangi, pahalanya sama. Masya Allah. Maka kalau kita baca surat Yasin, istighosah, itu diniatkan untuk orang tua kita. Kalau orang tua kita ini menjadi asbab karena dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah, sebab barokah kita yang selalu mendoakan orang tua kita, menghadiahkan untuk orang tua kita, sehingga orang tua kita yang dikubur pun bisa mendoakan orang yang masih hidup di dunia. Kalau orang tua kita bisa mendoakan anaknya yang di dunia, tentu yang didoakan orang tua untuk anaknya itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Nah, mudah-mudahan kamu tuh anaknya barokah, rizkinya lancar, nggak ada halangan, kan gitu. Tapi kalau orang tua kita disiksa, ayo boro-boro mendoakan, wong dia juga butuh didoakan. Makanya penting nih, diantaranya duduk dalam taklim. Ke dalam satu kitab ketika orang tua ya, ayahnya itu ahli maksiat. Dia sebelum meninggal wasiat juga kepada istrinya. Ya, seburuk-buruknya orang ya masih mikir juga kalau mau mati ya takut neraka, kan gitu. Dia pesan wasiat kepada istrinya, wahai istriku, nanti sepeninggal saya itu harta sedikit peninggalan saya yang halal itu kamu gunakan untuk anak kita mondok di pesantren. Masya Allah. Maka begitu suaminya meninggal dunia, ya dikubur, kemudian di dalam kubur disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Nah, besok-besoknya itu anaknya itu dibawa oleh ibunya kemana? Ke pesantren. Di pesantren dia belajar Al-Quran. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Baru Bismillah itu ya, langsung Allah perintahkan malaikat untuk menghentikan siksaannya. Apa kata Allah? Aku malu
ya orang tuanya disiksa sedangkan anaknya belajar kalamku. Masya Allah. Allah pun malu, ya orang tuanya disiksa sedangkan anaknya belajar kalamku, kata Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita termasuk duduk dalam taklim niatnya untuk belajar ilmu, ya yang barokahnya sampai ke orang tua, Masya Allah, tentu orang tua kita akan senang, akan gembira, ya apalagi di pagi hari, ya di pagi hari orang yang niatnya mencari kebaikan maka dia mendapatkan pahala haji yang mabrur. Alhamdulillah, Masya Allah. Apalagi di pagi hari ini rizki setiap hamba itu sedang dibagi-bagikan oleh Allah. Kita nggak tahu hari ini makan apa, siapa yang tahu, ya nah, yang makan apa kan udah tahu Pak, taunya dari istri, nanti siang itu masak apa kan tahu. Iya, istri itu ada pikir mau masak ayam, ngasih apa yang ngasih pikir? Allah. Ya, jadi hakikatnya ya itu pemberian daripada Allah. Rizki berupa makanan dari Allah, ya, harta dari Allah, kesehatan dari Allah. Kapan itu dibagi-bagikan? Ketika di pagi hari, mulai pada subuh. Maka pada subuh itu kalau kita ini kok dalam kelalaian, nah ini sangatlah rugi. Rizki sedang dibagi-bagikan. Di antara rizki yang paling berharga adalah memperoleh atau memiliki anak yang soleh. Ini harta yang paling berharga itu punya anak soleh. Wis udah sukses. Orang tua sukses kalau sudah punya anak yang soleh. Bukan Pak Nanang soleh, betul-betul anak kita ini soleh. Orang tua ini sudah sayang sama anak, betul nggak? Punya rumah diniatkan untuk anak, punya mobil sudah diniatkan untuk anak, punya kontrakan sudah diniatkan untuk anak, punya apa lagi? Punya tanah yang luas berhektar-hektar juga diniatkan untuk anak. Jadi semua harta orang tua itu ya mesti sudah diniatkan untuk anak sebagai bukti kecintaan orang tua kepada anak. Tapi kira-kira anak sayang nggak sama orang tua? Ini belum tentu. Orang tua itu pasti, bukan insya Allah ya, namanya orang tua itu pasti sayang kepada anak. Tapi kalau anak itu belum pasti sayang kepada orang tua. Ini perlu direnungkan ya. Kalau nggak percaya, coba kita meninggal dunia. Kita meninggal dunia, kira-kira anak kita ini sering mendoakan atau jarang mendoakan? Itu bisa kita ya koreksi kita masing-masing. Kelihatan ya. Ya paling anak kita ya mendoakan itu kalau tahlilan hari pertama, ke-7, nanti 40 hari, kemudian mendak tahun, udah itu goodbye. Ya, goodbye, lupa. Harta waris sudah beak, habis. Ya, orang tua sudah lupa. Coba. Nah ini perlu kita renungkan. Ya, orang tua itu sayang sama anak, tapi anak belum tentu sayang kepada orang tua. Nah, supaya anak itu sayang kepada orang tua, berbanyaklah berbuat baik kepada Allah. Padahal andai kan kita tidak berbuat baik pun ya Allah tidak akan berkurang kerajaannya sedikit pun, betul nggak? Maka kalau kita ini berbuat baik, hakikatnya itu kembali untuk diri kita. Kalau kita ini dengan Allah itu hubungan baik, maka Allah gerakan orang lain pun akan baik hubungannya kepada kita. Insya Allah ya. Ini penting ya, kita duduk dalam taklim, kemudian setiap amal-amal ibadah kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Insya Allah. Mungkin orang tua kita belum haji, ya kita bisa hajikan kalau kitanya sudah
haji. Ya, mudah-mudahan jamaah syukur bisa haji semua. Amin. Wah, semangat banget nih. Ya, walaupun belum haji, sebenarnya paling tidak dapat pahalanya haji. Ya Allah, pahala isrok saya ini dapat haji dan umroh tamatan sempurna 3 kali. Saya niatkan untuk orang tua saya. Masya Allah, seneng dengarnya. Ya tak? Tapi kalau kita pulang ke rumah, depan televisi, ngerokok sambil ngopi pagi-pagi, wah, ya kurang bermutu jadinya. Ya, mending kalau masih muda kan wajar. Ini udah aki-aki depan televisi terus ngerokok, minum kopi gudang garam, pakai celana pendek lagi. Celana pendek ya. Sudah jalan pakai tongkat. Aduh ampun ya. Masya Allah, ini kayak kurang bermutu. Maka kita nih ya dari sekarang mumpung masih sehat, ya jangan sia-siakan ini umur, insya Allah ya, supaya kitanya barokah, orang tua kita juga di dalam kubur dapat barokahnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.